Mas Arif itu orangnya sederhana. Kalau dilihat sekilas, mungkin tidak ada yang istimewa. Badannya tidak terlalu tinggi, kulitnya gelap karena sering kena matahari, wajahnya selalu kelihatan capek tapi jarang mengeluh, kerjanya serabutan. Kadang bantu angkut pasir di sungai sebelah desa, kadang ikut tetangga panen singkong. Kalau lagi sepi, yang ngojek pakai motor tuanya yang knalpotnya sudah bocor. Tapi satu hal yang bikin orang-orang segan sama dia, Mas Arif itu rajin dan tanggung jawab. Jarang macam-macam, jarang nongkrong sampai larut, apalagi main perempuan. Pulang kerja hampir selalu langsung ke rumah. Sore itu, hari kelihatan biasa saja. Matahari mulai turun pelan. Sinarnya kuning keemasan, bikin bayangan pohon-pohon di halaman. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah dan daun kering. Di dapur kecil rumahnya, istrinya, Bu Rini, lagi nyeduh kopi pakai cangkir enamel yang pinggirannya sudah sumbing. Suara air panas bertemu bubuk kopi terdengar pelan, menenangkan. Mas Arif duduk di kursi kayu panjang sambil ngelap joran pancingnya, pakai kain lap yang sudah lusuh. Joran itu bukan yang mahal, sudah lama, catnya banyak yang terkelupas, tapi Mas Arif merawatnya seperti barang berharga. Dari dulu kalau sudah pegang pancing, wajahnya selalu beda, lebih tenang, lebih hidup, Bu. Panggil Mas Arif pelan, sambil berdiri dan nyelipin kain lap ke saku celananya. Iya Mas, jawab istrinya dari dapur tanpa menoleh. Aku mancing bentar ya, perasaan pengen banget ke sungai sore ini, paling maghrib wis bali, katanya sambil tersenyum kecil. Bu Rini akhirnya menoleh, tangannya berhenti mengaduk kopi. Dia menatap suaminya sebentar, lalu melirik keluar jendela. Langit memang masih terang, tapi ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Perasaan itu datang cepat, tanpa alasan jelas, seperti angin dingin yang tiba-tiba menyentuh tengkuk ke sungai Kedung Ireng. Lagi, tanyanya pelan. Mas Arif mengangguk. Iya, wong di situ ikannya gede-gede. Kemarin aku dapat patin lumayan. Bu Rini menghela napas. Dia tidak pernah melarang suaminya mancing. Itu satu-satunya hiburan Mas Arif. Tapi entah kenapa sore itu hatinya tidak enak. Ingatannya melayang ke omongan orang-orang tua desa. Tentang sungai itu, tentang waktu sore, tentang pamali yang sering dianggap angin lalu oleh orang-orang muda. Mas, kok nggak besok aja? Ini sudah sore, ucapnya, nadanya. Hati-hati. Mas Arif tertawa kecil. Bukan mengejek, tapi seperti menenangkan. Ah Bu, aku cuma sebentar. Ora tekan peteng. Wong aku ngerti dalane, ngerti panggonane. Insya Allah aman. Bu Rini tidak menjawab lagi. Dia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya dia berkata lirih, Jo mugo-mugo ora ana opopo. Tapi tidak enak itu tidak hilang, malah semakin kuat. Mas Arif mengambil topi lusuhnya, topi yang sama yang selalu dia pakai kalau ke sungai. Topi itu sudah pudar warnanya, tapi Mas Arif tidak pernah mau ganti. Katanya, topi itu sudah akrab sama sungai. Dia menyampirkan tas pancing di bahu, lalu mengambil kantong plastik kecil berisi umpan. Sebelum melangkah keluar, Mas Arif berhenti. Sebentar, di ambang pintu. Dia menoleh ke istrinya, menatap wajah Bu Rini yang kelihatan lelah tapi lembut. Bu, nanti kalau aku pulang telat dikit, jangan khawatir ya. Paling lagi nunggu ikan makan, katanya. Bu Rini tersenyum tipis. Ayah, Mas, hati-hati. Mas Arif melangkah keluar. Pintu kayu ditutup perlahan. Suara engselnya berderit pelan, seperti keluhan tua yang hampir tidak terdengar. Bu Rini berdiri lama di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Dia tidak tahu kenapa, tapi suara derit pintu tadi terasa berbeda. Biasanya biasa saja, tapi sore itu suaranya seperti panjang, berat, dan meninggalkan gema aneh di dadanya. Di luar, Mas Arif berjalan menyusuri jalan setapak desa. Jalan itu sempit, tanahnya padat, di kanan kirinya sawah yang mulai menguning. Beberapa petani masih terlihat di kejauhan, membereskan alat, bersiap pulang. Mereka melambaikan tangan ke Mas Arif. Mancing Rif, teriak salah satu dari mereka. Iya, jawab Mas Arif sambil tersenyum lebar. Langkahnya ringan, angin sore menyapu wajahnya. Dalam hatinya, Mas Arif merasa tenang. Sungai selalu memberinya rasa damai. Dari kecil dia sudah sering ke sana. Meski dulu orang tuanya sering mengomel, Sungai Kedung Ireng memang punya cerita banyak cerita. Orang hilang, tentang suara aneh, tentang bayangan di air. Tapi bagi Mas Arif, semua itu cuma cerita. Selama ini, dia baik-baik saja. Namun semakin dekat ke sungai, suasana perlahan berubah. Udara terasa lebih lembab. Angin yang tadi hangat, sekarang jadi dingin. Pohon-pohon besar di sekitar sungai berdiri rapat, daunnya rimbun, membuat cahaya matahari sulit menembus. Jalan setapak yang dilewati Mas Arif
berubah jadi lebih gelap. Meski matahari belum benar-benar tenggelam, Mas Arif berhenti sebentar, menghela napas. Dia menatap ke arah sungai dari kejauhan. Airnya terlihat tenang, mengalir pelan, tapi warnanya lebih gelap dari bagian sungai lain. Hitam kehijauan. Itulah kenapa orang-orang menamainya Kedung Ireng. Tiba-tiba, suara burung yang tadi terdengar ramai mendadak menghilang. Sunyi, terlalu sunyi. Mas Arif mengernyitkan dahi. Perasaan aneh sempat menyentuh dadanya, seperti ada yang memperhatikan. Perasaan Wei, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Dia melangkah lagi, kali ini lebih pelan. Setiap langkah seperti terdengar lebih keras dari biasanya. Ranting kering yang terinjak berbunyi krek, membuatnya refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan setapak kosong dan bayangan pepohonan. Mas Arif sampai di spot favoritnya, sebuah batu besar di pinggir sungai, licin karena lumut tapi kokoh. Disitulah biasanya dia duduk. Dia meletakkan tas pancing, lalu duduk pelan, seperti menghormati tempat itu. Tangannya menyentuh permukaan batu, dingin. "Assalamualaikum," ucapnya lirih. Kebiasaan yang dia lakukan sejak lama. Entah dia dapat dari siapa, tapi dia merasa perlu pamit pada alam. Air sungai mengalir tanpa suara. Tidak ada riak besar, tidak ada ikan meloncat. Sunyi sekali. Mas Arif mulai menyiapkan umpan. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya melayang. Terbayang wajah istrinya di dapur, cangkir kopi yang belum diminum, tatapan yang tadi terasa berat. Di kejauhan, matahari semakin turun. Cahaya sore mulai memerah, memantul di permukaan air sungai. Pantulan itu tidak rata, seperti terpotong-potong oleh bayangan pohon. Mas Arif melempar kailnya. Plung, suaranya kecil, tapi terdengar jelas di tengah kesunyian. Dia duduk, memegang joran, menunggu. Angin tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara apa pun, bahkan serangga pun seperti enggan bersuara. Mas Arif menelan ludah. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Untuk pertama kalinya, dia merasa sungai ini bukan sekadar sungai. Cepet dapet, cepet bali. Gumamnya pelan. Saat itulah, tanpa dia sadari, bayangannya di air bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan tubuhnya. Dan di rumah, Bu Rini tiba-tiba berdiri dari duduknya. Dadanya sesak, seperti ada yang menekan. "Mas," panggilnya pelan, meski tahu tidak akan ada jawaban. Sore itu, pamitan yang terasa biasa, ternyata sedang mengantar Mas Arif ke sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya pulang dengan cara yang sama. Awalnya, memang terasa biasa saja. Mas Arif duduk di atas batu besar yang setengah permukaannya licin karena lumut. Posisi duduknya sudah seperti kebiasaan bertahun-tahun. Kaki sedikit menjulur ke arah air. Tubuh condong ke depan, kedua tangan memegang joran dengan santai. Umpan sudah dilempar, senarnya melengkung tipis. Ujung pelampung bergoyang kecil mengikuti arus sungai yang pelan. Angin sore bertiup sejuk, menyentuh kulit leher dan wajahnya, membawa aroma air sungai bercampur tanah basah. Di saat seperti ini, biasanya Mas Arif merasa paling tenang. Pikiran kosong, hati ringan, seolah semua beban hidup ditinggal sementara. Menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Pandangannya menyapu sekitar. Pohon-pohon besar berdiri rapat di seberang sungai, akarnya menjuntai ke air seperti tenggen-tenggen tua yang sedang mencengkeram tanah. Daunnya hijau tua, rimbun, menutup sebagian langit. Cahaya matahari sore menyelinap di sela-sela dedaunan, jatuh ke air dalam bentuk garis-garis cahaya yang bergetar pelan. Beberapa burung masih terlihat bertengger di dahan. Ada suara kepakan sayap, ada suara kicauan kecil yang bersahutan. Sima, terasa normal, terlalu normal. Mas Arif menggeser posisi duduknya, sedikit lebih nyaman. Tangannya merogoh saku celana, mengambil rokok lintingan. Dia menyalakannya, menghisap pelan, lalu menghembuskan asap ke udara. Asap itu naik, berputar sebentar, lalu hilang di antara daun-daun. Waktu berjalan pelan, terlalu pelan. Entah sejak kapan, Mas Arif mulai merasa ada yang berubah. Awalnya cuma perasaan samar, seperti ada yang tidak pas. Dia tidak langsung sadar. Baru setelah beberapa menit, dia mengernyitkan dahi. Rokok di tangannya hampir habis, tapi dia tidak ingat menghisapnya. Sebau niak, udara yang tadi sejuk, sekarang terasa berat, lembab, menekan dada. Dia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Burung-burung itu tidak bersuara lagi. Bukan cuma satu dua, tapi semuanya. Tidak ada kicauan, tidak ada kepakan. Seolah-olah hutan kecil di sekitar sungai itu mendadak mati. Sunyi yang muncul bukan sunyi biasa. Sunyi itu tebal, menempel di telinga, membuat detak jantung sendiri terdengar jelas.
Mas Arif menelan ludah. Tangannya refleks mengencangkan pegangan pada joran. Loh, gumamnya pelan. Air sungai juga mulai kelihatan aneh. Yang tadi jernih, sekarang perlahan berubah keruh. Bukan keruh karena lumpur hanyut dari hulu, tapi seperti diaduk dari dalam. Ada pusaran kecil yang muncul lalu hilang, muncul lagi di tempat lain. Permukaannya bergetar halus, padahal angin sudah hampir tidak terasa. Mas Arif berdiri setengah, mencondongkan badan ke depan, mencoba memastikan. Kok keruh ngene, pisik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pengalaman bertahan-tahan membuatnya peka. Sungai ini memang kadang berubah, tapi tidak pernah seperti ini. Tidak tiba-tiba, tidak sesunyi ini. Dia hampir menarik kembali kailnya, berniat pindah tempat. Ketika suara itu terdengar, suara seperti orang batuk, pelan, serak, seperti tertahan di tenggorokan. Datangnya dari seberang sungai, dari balik rimbun pepohonan. Bukan batuk keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Mas Arif berdiri. Ci. Mas Arif menegang. Matanya menatap tajam ke arah suara. Tangannya refleks mengangkat. Joran sedikit, tapi bukan untuk menarik. Lebih seperti pegangan, permisi. Katanya refleks. Suaranya terdengar lebih kecil dari yang dia kira. Dia menunggu. Detik terasa panjang. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah. Tidak ada ranting patah. Hanya sunyi yang kembali menutup segalanya. Mas Arif menarik napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin wong liwat, gumamnya, lebih ke arah meyakinkan diri sendiri. Dia duduk lagi, meski tubuhnya terasa kaku. Matanya tidak lepas dari seberang sungai. Di sana jalap, bayangan pohon saling bertumpuk, menciptakan bentuk-bentuk yang aneh. Sekilas, dia merasa melihat sesuatu bergerak di antara bayangan itu. Tapi saat dia fokuskan pandangan, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, ujung joran di tangannya bergerak. Bukan goyangan kecil seperti ikan biasa. Tarikannya mendadak, kuat, hampir membuat joran itu terlepas dari pegangan Mas Arif. Wah, desisnya kaget. Dia berdiri penuh kali ini, kaki menapak kuat di batu. Senar pancing menegang, joran melengkung tajam. Tarikannya berat, terlalu berat untuk ukuran ikan sungai ini. Mas Arif mengatur napas, menarik joran pelan, tidak berani kasar. Tenang, bisiknya, seperti berbicara pada makhluk. Di ujung sana tarikan itu tidak bergerak liar seperti ikan. Tidak ada hentakan tiba-tiba, tidak ada loncatan. Yang ada hanya beban berat, konstan. Seolah di ujung sana ada sesuatu yang diam tapi menahan. Mas Arif merasa keringat dingin mulai muncul. Di punggungnya, tangannya sedikit gemetar. Dalam hati, muncul perasaan yang tidak pernah dia rasakan saat mancing sebelumnya. Bukan senang, bukan tegang karena ikan besar, tapi takut. Takut yang datang pelan, menyelinap, lalu menetap. Dia menarik lagi, sedikit demi sedikit, senar pancing berdecit halus. Air sungai di sekitar kail beriak, tapi bukan karena gerakan ikan. Riaknya menyebar, melingkar, perlahan, seperti sesuatu dari bawah sedang naik. Mas Arif menunduk, matanya mengikuti arah senar ke permukaan air. Ya Allah, gumamnya tanpa sadar. Pantulan di air mulai terlihat jelas. Awalnya cuma bayangan langit sore dan dedaunan. Lalu perlahan, bentuk wajah muncul. Mas Arif berharap itu wajahnya sendiri, seperti biasa. Tapi yang dia lihat bukan wajahnya. Wajah di air. Itu pucat. Terlalu pucat. Matanya hitam pekat, tanpa putih. Rambutnya panjang, basah, menempel di dahi. Bibirnya sedikit terbuka, membentuk senyum tipis yang bukan senyum. Mas Arif terperanjat, mundur satu langkah. Joran hampir terlepas dari tangannya. Astagfirullah, ucapnya gemetar. Pantulan itu tidak ikut mundur. Wajah di air tetap di sana, menatap lurus ke atas, seolah menatap Mas Arif balik. Air di sekitarnya bergetar, beriak pelan. Mas Arif mengedipkan mata berkali-kali. Iki membayangan, bisiknya. Suara hampir tidak keluar. Dia mengusap matanya dengan tangan kiri, cepat, lalu menatap lagi. Wajah itu masih ada. Bahkan sekarang, senyumnya melebar sedikit, dan yang membuat darah Mas Arif serasa berhenti mengalir. Bibir itu bergerak, Rif. Namanya disebut, pelan, berat, seperti berasal dari dalam air, tapi terdengar jelas di telinganya. Mas Arif merasa lututnya lemas. Nafasnya pendek-pendek. Sopo kowe, katanya terbata. Hampir menangis. Air sungai mulai naik sedikit, membasahi ujung batu tempatnya berdiri. Dingin air itu terasa seperti es. Tangannya masih memegang joran, tapi sekarang dia sadar, beban di ujung senar bukan menarik ke bawah. Bukan seperti ikan yang melawan beban itu. Seperti menarik ke arah sungai, mengundang,
Wajah di air bergerak naik sedikit, semakin dekat ke permukaan. Rambutnya mengambang, matanya tidak berkedip. Bau anyir, bau air lama bercampur sesuatu yang busuk, naik ke hidung Mas Arif. Ingatan Mas Arif melesat ke rumah, ke istrinya, ke dapur kecil, ke cangkir kopi yang dingin, ke pamitan yang terasa sepele. "Bu, aku mancing bentar ya." Dadanya sesak. "Aku pengen Bali, aku pengen Bali," katanya lirih, suaranya pecah. Wajah di air itu tiba-tiba berubah. Senyumnya menghilang, diganti ekspresi kosong. Lalu dari balik permukaan air mangkwel tanggen. Kulitnya abu-abu, jari-jarinya panjang, kukunya hitam dan tajam. Tangan itu menggenggam senar pancing. Mas Arif menjerit. Dia berusaha melepaskan joran, tapi tangannya seperti terkunci. Tarikan dari bawah semakin kuat. Batu yang dipijaknya licin, kakinya tergelincir sedikit, membuat air menyiprat naik. Di kejauhan, langit sore semakin gelap, matahari hampir tenggelam sepenuhnya, meninggalkan cahaya merah kusam di ufuk barat. Dan di Sungai Kedung Ireng, sunyi itu berubah menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang menunggu Mas Arif sejak dia mengucap pamit. Sungai itu tidak lagi terasa seperti tempat mancing. Ia terasa seperti mulut besar yang perlahan terbuka, siap menelan siapapun yang datang tanpa izin. Maghrib datang pelan, tanpa disadari. Di rumah kecil Mas Arif, azan berkumandang dari surau ujung desa. Suaranya menggema lembut, menyentuh atap-atap rumah yang mulai gelap. Bu Rini yang sejak tadi mondar-mondir di dapur, berhenti sejenak. Tangannya yang sedang mencuci piring gemetar. Tanpa sebab jelas, dia menoleh ke arah pintu depan, berharap mendengar suara langkah, kaki atau derit pintu kayu yang familiar. Tapi tidak ada apa-apa. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa panjang. Biasanya, sebelum azan maghrib selesai, Mas Arif sudah muncul di halaman, membawa kantong plastik berisi ikan. Wajahnya lelah tapi puas. Kadang dia bercanda, kadang cuma tersenyum sambil bilang, "Alhamdulillah, cukup buat lauk." Maghrib ini berbeda. Bu Rini duduk di kursi kayu, memeluk kedua lengannya sendiri. Dadanya terasa sempit. Pikirannya melayang ke pamitan sore tadi. Kalimat yang terasa biasa, sekarang berputar-putar di kepalanya. "Aku mancing bentar ya, Isya datang." Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Di luar, jalan desa tampak lengang. Bu Rini sudah tidak bisa duduk diam. Dia berdiri, membuka pintu, menatap jalan gelap di depan rumah. Angin malam menyentuh wajahnya. Dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Panggilnya pelan, nyaris berbisik. Tidak ada jawaban. Hatinya makin tidak enak. Bu Rini mengambil ponsel, menelepon nomor Mas Arif. Nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Dia menelpon lagi, tetap sama. Sampai akhirnya terdengar suara mesin yang memberitahu bahwa ponsel tidak aktif. Air mata mulai menggenang di matanya. Tidak lama kemudian, Bu Rini berjalan ke rumah tetangga terdekat, Pak Jaya. Dengan suara bergetar, dia menceritakan kalau Mas Arif belum pulang dari mancing. Pak Jaya langsung berdiri. Wajahnya berubah serius. "Mas Arif mancing nang endi?" tanyanya. "Di Kedung Ireng, Pak," jawab Bu Rini lirih. Pak Jaya menarik napas panjang. Ya Allah, kabar itu cepat menyebar. Beberapa warga langsung berkumpul. Tanpa banyak bicara, mereka mengambil senter, obor, dan alat seadanya. Yang membawa bambu, ada yang membawa tali. Malam itu, Sungai Kedung Ireng kembali ramai. Tapi bukan oleh pemancing, melainkan oleh orang-orang yang diliputi cemas. Cahaya senter menyapu jalan setapak menuju sungai. Langkah-langkah kaki terdengar tergesa. Di antara mereka, ada yang berbisik pelan, ada yang terus membaca doa di dalam hati. Sampai di sungai, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Udara dingin menusuk. Air sungai mengalir pelan. Terlalu pelan. Cahaya senter memantul di permukaannya, menciptakan kilauan aneh. "Mas Arif!" teriak salah satu warga. "Rif!" teriak yang lain. Tidak ada jawaban, hanya gema suara mereka sendiri yang kembali dari pepohonan. Mereka menyusuri pinggir sungai, mengikuti jalur yang biasa dilewati Mas Arif. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sebelah sendal jepit hitam, terbalik, basah, tergeletak di dekat batu besar tempat Mas Arif biasa duduk. Bu Rini yang ikut dibawa warga langsung lemas. Kakinya hampir tidak kuat menopang tubuhnya. Itu sendale Mas Arif," katanya lirih. Suaranya pecah. Warga saling pandang. Tidak ada yang berani bicara. Sendal itu tampak seperti baru dilepas. Bukan seperti hanyut terbawa air. Latoknya rapi, tidak jauh dari batu. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada bekas tanah yang teraduk. Tidak ada jejak kaki tambahan. Bahkan ranting kering di sekitar batu pun utuh. Tidak patah. Kalau jatuh ke sungai,
Pasti ada bekasnya, gumam Pak Jaya. Beberapa warga turun ke sungai. Airnya dingin sampai ke tulang. Mereka menyusuri bagian dangkal, lalu agak ke tengah, menyinari air dengan senter. Tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa. Malam itu pencarian berlangsung sampai larut. Sampai suara jangkrik kembali terdengar, sampai kabut tipis mulai turun dari arah sawah. Tapi Mas Arif tidak ditemukan. Seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, datang belakangan. Usianya sudah lebih dari 70, jalannya pelan, tapi sorot matanya tajam. Begitu melihat sendal itu, dia langsung berhenti. Tangannya gemetar halus saat mengambil sendal tersebut. Mbah Wiryo menatap sungai lama sekali, lalu dia menggeleng. Pelan, dudu urusane wong iki, katanya lirih. Warga menoleh. Maksudnya pie, Mbah. Mbah Wiryo menghela napas berat. Mas Arif mancing pas wayah sing ora katon metu. Kedung ireng iki dudu, mong banyu, ana sing manggon nang enjero. Puh, Rini menangis terisak. Mbah, tulung Mas Arif ki wong apik. Mbah Wiryo memejamkan mata. Aku ngerti enduk ninggian wes koyo nine. Angel, kata-kata itu seperti pisau. Tidak ada yang berani menyahut. Malam itu, pencarian dihentikan sementara. Warga mengantar Bu Rini pulang. Rumahnya terasa kosong, terlalu kosong, sepi yang menyesakkan. Bu Rini duduk di kamar, memandangi pakaian Mas Arif yang masih tergantung. Bau tubuh suaminya masih ada, selimut masih berantakan seperti pagi tadi. Dia memeluk bantal, menangis tanpa suara. Mas, nenek kowe krungu, tulung balik, besik, hancur. Hari pertama berlalu tanpa kabar. Hari kedua, pencarian dilanjutkan. Warga dibantu relawan dari desa sebelah. Sungai disisir dari hulu ke hilir. Jaring dipasang. Bahkan ada yang menyelam di bagian terdalam Kedung Ireng. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada apa-apa. Yang aneh, air sungai tetap tenang. Tidak ada bau mayat. Tidak ada tanda tubuh membusuk. Seolah-olah Mas Arif tidak pernah ada di sana. Mulai hari ketiga, cerita-cerita aneh bermunculan. Ada warga yang mengaku mendengar suara orang memanggil dari arah sungai saat malam. Ada yang melihat bayangan berdiri di tengah air. Tapi saat didekati, bayangan itu menghilang. Bu Rini sendiri mulai sering terbangun tengah malam. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap kali dia memejamkan mata, terbayang wajah Mas Arif, basah, pucat, menatapnya tanpa bicara. Hari keempat, seorang pencari ikan mengaku melihat joran pancing tersangkut di akar pohon di seberang sungai. Saat warga mendekat, joran itu hilang. Tidak ada bekasnya. Hari kelima, hujan turun deras. Sungai meluap sedikit. Warga berharap, kalau Mas Arif memang ada di sungai, mungkin akan muncul. Tapi tidak. Air hanya membawa ranting dan daun. Tidak lebih. Hari keenam, Mbah Wiryo kembali ke sungai. Dia membawa kembang setaman, dupa, dan membaca doa pelan. Warga diminta menjauh. Malam itu, angin berhembus kencang. Air sungai beriak tidak biasa. Beberapa warga melihat seperti ada bayangan bergerak di dalam air. Mbah Wiryo menunduk lama. Wahani pucat. Wes, deweke ora nang kene, katanya akhirnya. Hari ketujuh, pencarian resmi dihentikan. Mas Arif dinyatakan hilang. Tidak mati, tidak hidup. Hilang. Bu Rini menerima kenyataan itu seperti menerima batu besar di dadanya. Berat, menyesakkan, tapi dia tidak punya pilihan. Setiap sore, dia masih menatap jalan depan rumah, masih berharap, masih menunggu di sungai Kedung Ireng. Sendal itu masih disimpan warga sebagai pengingat bahwa ada orang yang pamit mancing, tapi tidak pernah benar-benar pulang. Dan bahwa sungai itu, sejak malam itu, tidak lagi hanya sekadar sungai. Hari-hari setelah pencarian dihentikan terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Waktu seolah sengaja menyeret langkahnya, membuat setiap detik terasa berat. Ramakat itu tidak berubah bentuk, tapi rasanya seperti kehilangan ruh. Pagi datang tanpa suara Mas Arif yang biasanya sudah sibuk di halaman. Sore datang tanpa derap langkah kaki yang ditunggu-tunggu. Bu Rini menjalani harinya seperti orang yang sedang belajar bernapas ulang. Semua dilakukan pelan, hati-hati, seolah kalau bergerak terlalu cepat, ingatan tentang suaminya akan runtuh dan menghantam dada. Malam pertama setelah 7 hari pencarian itu, Bu Rini tidur dengan tubuh kelelahan. Matanya perih karena terlalu banyak menangis. Pikirannya kosong karena terlalu capek berharap. Dia tidak sadar kapan akhirnya terlelap. Dalam tidurnya, dia berdiri di sebuah tempat yang terasa asing, tapi sekaligus sangat dikenal. Udara lembab, dingin, dan bau air sungai langsung menusuk hidungnya. Di depannya terbentang sungai Kedung Ireng. Airnya hitam, tenang, tanpa riak.
Tidak ada suara apapun, bahkan angin pun seperti enggan berhembus. Bu Rini melangkah pelan mendekati tepi sungai. Kakinya terasa berat, seperti menapak di lumpur. Saat itulah dia melihat Mas Arif berdiri membelakanginya, tepat di tepi air. Bajunya basah, menempel di tubuhnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat seperti orang yang terlalu lama tidak melihat matahari. "Mas," panggil Bu Rini lirih. Mas Arif menoleh perlahan, matanya kosong, tapi tatapannya lurus ke arah Bu Rini. Tidak ada senyum, tidak ada raut lelah yang biasa, hanya tatapan datar yang membuat dada Bu Rini terasa diremas. "Bu," suara Mas Arif terdengar berat, seperti datang dari dalam air. "Aku kepancing." Bu Rini melangkah mendekat. "Kepancing piye, Mas? Kepancing opo?" Mas Arif tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sungai di belakangnya. Air yang hitam itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Bu Rini ingin mendekat, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Jantungnya berdegup kencang. Dia ingin berteriak, ingin menarik Mas Arif menjauh dari sungai itu. "Mas, eo bali, oma enjenteniko," katanya sambil menangis. Mas Arif menatapnya lama, lalu perlahan menggeleng. Bibirnya bergerak pelan, hampir tidak terdengar. "Wis telat, Bu." Tiba-tiba, air sungai meletup. Sebuah tangan hitam muncul dari dalam, menggenggam pergelangan kaki Mas Arif. Bu Rini menjerit, berusaha berlari, tapi tubuhnya seperti terikat. Mas Arif tidak melawan. Dia hanya menatap Bu Rini, lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam air. Bu Rini terbangun dengan jeritan tertahan di tenggorokan. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan dari luar jendela. "Mas," desiknya. Suaranya serak. Malam itu, Bu Rini tidak bisa tidur lagi. Dia duduk bersandar di dinding, memeluk lutut, menangis dalam diam. Dan yang paling menyakitkan, mimpi itu terasa begitu nyata. Terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini sama persis. Sungai, Mas Arif, baju basah, wajah pucat, kalimat yang sama, "Aku kepancing." Dan setiap kali Bu Rini bertanya, Mas Arif selalu menunjuk ke air hitam di belakangnya. Tidak pernah ada jawaban lain. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Kadang Mas Arif berdiri lebih dekat, kadang wajahnya lebih pucat, kadang air sungai terlihat lebih tinggi, lebih gelap, seperti lubang tanpa dasar. Tapi satu hal tidak pernah berubah, tatapan Mas Arif selalu penuh rasa pasrah. Bukan minta tolong, bukan marah, tapi seperti orang yang sudah menerima nasibnya. Bu Rini mulai takut tidur. Siang hari, dia berusaha terlihat normal, menyapu halaman, mencuci baju, menyiapkan makan. Tapi matanya selalu sembab, wajahnya pucat. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu. "Kau kakeiten Ringki? Enduk?" kata Bu Sari, tetangganya. Suatu siang, Bu Rini hanya tersenyum lemah. "Mboten napa-napa, Bu." Padahal di dalam hatinya, ada ketakutan yang terus tumbuh. Dia merasa Mas Arif bukan sekadar muncul di mimpinya. Rasanya seperti suaminya benar-benar datang, menyampaikan sesuatu, tapi terhalang oleh sesuatu yang lebih kuat. Hal-hal aneh? Tidak. Hanya dialami Bu Rini. Beberapa warga mulai mengeluh mendengar suara orang mancing di sungai pada malam hari. Suara lemparan kail, suara air tercebur kecil, bahkan suara orang bersiul pelan. Padahal sudah lama tidak ada yang berani mancing di Kedung Ireng, apalagi malam. Pak Jaya suatu malam terbangun karena mendengar suara itu. Dia mengintip dari jendela. Dari keyohan, dia melihat sosok berdiri di tepi sungai. Tinggi, kurus, membelakangi. "Desa, Mas Arif," panggilnya ragu. Sosok itu tidak menjawab. Pak Jaya memberanikan diri mendekat, tapi setiap langkahnya terasa aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih dalam, seperti menelan telapak kakinya sedikit demi sedikit. Sot, jerok, tinggal beberapa meter, sosok itu menghilang. Dan saat Pak Jaya menoleh ke sungai, jantungnya hampir copot. Air yang biasanya setinggi betis, tiba-tiba terlihat dalam, sangat dalam, hitam, seolah tidak ada dasar. Pak Jaya mundur tergesa, membaca doa dengan suara gemetar. Cerita serupa datang dari warga lain. Ada yang melihat sosok berdiri diam di tengah sungai, padahal siangnya air itu dangkal. Tapi setiap kali ada yang mencoba mendekat, air mendadak berubah. Dalam, gelap, menelan cahaya senter. Ada juga yang mendengar suara batuk pelan dari seberang sungai. Sama seperti yang dulu didengar Mas Arif. Bu Rini semakin sering mimpi. Boken gedang. Saat dia terjaga, dia merasa seperti mendengar suara Mas Arif memanggil namanya dari luar rumah. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam dan suara dedaunan. Suatu malam setelah mimpi yang paling mengerikan, Bu Rini tidak tahan lagi. Dalam mimpi itu,
Mas Arif berdiri sangat dekat dengannya. Wajahnya basah, air menetes dari rambutnya ke lantai. "Bu," katanya lirih, "aku kangen Oma." Bu Rini terbangun sambil menangis terseduh. Dia sujud di lantai kamar, berdoa dengan suara patah-patah. "Wae Allah, nenek pancen Mas Arif isih urip, tulung paringi dalan bali. Nek pancen wis dijupuk, tulung paringi aku kekuatan." Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan rasa takut dan rindu yang tidak bisa dia jelaskan. Mbah Wiryo akhirnya dipanggil lagi. Setelah mendengar cerita Bu Rini dan warga, wajahnya semakin muram. Dia hanya berkata satu hal yang membuat semua orang terdiam. "Mas Arif kui ora mung ilang, ana sing nahan lan sing nahan kui durung gelem ngeculka." Sejak malam itu, Sungai Kedung Ireng tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada cerita, selalu ada bayangan, dan di setiap malam Bu Rini masih bermimpi hal yang sama. Sungai hitam, sosok basah, dan kalimat yang terus terngiang di kepalanya membuat tidurnya tak pernah lagi utuh. "Aku kepancing." Waktu berjalan begitu lambat setelah Mas Arif hilang. Sebulan berlalu, tetapi rasanya seperti 1 tahun bagi Bu Rini. Setiap pagi, ia bangun, berharap melihat Mas Arif pulang dengan senyum lelah, baju basah karena mancing, tangan membawa ikan segar. Tapi setiap harapan itu hancur begitu saja. Rumah yang biasanya penuh suara dan tawa kini sunyi. Hanya terdengar suara angin dan burung pagi yang tidak pernah sama. Pagi terasa panjang, siang terasa berat, sore terasa menyiksa, dan malam selalu menghadirkan mimpi-mimpi yang sama tentang Sungai Hitam. Mas Arif basah dan senyum yang kosong. Bu Rini belajar menerima kenyataan secara perlahan. Ia memasak sendiri, menyapu halaman, mengerjakan pekerjaan rumah yang dulu biasa dilakukan Mas Arif, bahkan sesekali mencoba menghibur tetangga yang datang menengok, tapi hatinya selalu kosong. Ia sering duduk di depan jendela menatap jalan setapak desa yang menuju Sungai Kedung Ireng, berharap, menunggu. Sesekali terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Ia menoleh dengan cepat, tapi yang datang hanyalah bayangan gelap dari pohon dan semak-semak di desa. Warga mulai membiasakan diri dengan ketidakhadiran Mas Arif. Mereka berbisik satu sama lain tentang sungai yang angker, tentang malam-malam ketika terdengar suara lemparan kail, dan tentang mereka yang pernah melihat sosok Mas Arif di tepi sungai saat malam. Cerita-cerita itu tersebar pelan, tapi membuat setiap orang yang mendengarnya merinding. Tahlilan tetap dilakukan, meski tanpa jasad. Hari ke-40. Setelah hilangnya Mas Arif, rumah keluarga dipenuhi tetangga dan saudara. Mereka duduk melingkar di ruang tamu dan halaman depan yang diterangi lampu minyak dan beberapa lilin. Aroma dupa menyebar, bercampur dengan wangi kopi dan kue yang disiapkan untuk tamu. Suasana hening, namun hati setiap orang dipenuhi doa-doa untuk Mas Arif. "Ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Ampuni segala dosa, jauhkan dari segala mara bahaya." Suara imam terdengar pelan tapi tegas. Tetapi di tengah tahlilan, sesuatu yang aneh terjadi. Listrik mati mendadak, ruangan menjadi gelap gulita. Angin dingin tiba-tiba masuk dari jendela yang terbuka, membuat api lilin menari-nari dengan cahaya yang goyah. Suara daun yang digerakkan angin terdengar seperti bisikan. Halus, Bu Rini menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin menyusup ke tulang. Beberapa warga tampak saling berpandangan, wajah mereka pucat. Dalam kegelapan, beberapa lilin seakan menyala sendiri. Cahaya kecil menari-nari di udara, tetapi tidak bisa menerangi seluruh ruangan. Tiba-tiba, seorang warga tua yang duduk di barisan paling belakang menjerit pelan. Tangannya menunjuk ke arah kursi yang kosong. "Lebar, lihat, Mas Arif." Suaranya bergetar. Semua mata tertuju ke kursi itu. Dan benar saja, di sana duduk seorang pria dengan baju basah. Rambutnya kusut, wajah pucat, menunduk, tangan terlipat. Di pangkuan, diam, seperti tidak bernapas. Bu Rini tercekat, tidak bisa bergerak. Air mata menetes di pipinya. Jantungnya seperti berhenti. Ia ingin berlari, ingin memeluk Mas Arif, ingin memastikan bahwa suaminya masih hidup. Tapi tubuhnya lumpuh, tak mampu bergerak. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi langkah mereka terasa berat, seolah ada yang menahan. Saat seorang tetangga mencoba menyapa, pria itu tidak bergerak sama sekali, tidak menoleh, tidak menjawab, hanya menunduk, basah dan sunyi. Lampu listrik kembali menyala. Seketika, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Hanya lantai basah yang tersisa, dan aroma air yang lembab memenuhi udara. Semua orang terkejut. Beberapa terjatuh ke lantai karena kaget, beberapa menjerit kecil, dan beberapa hanya menatap lantai basah dengan mulut terbuka. Bu Rini jatuh terduduk, tangannya menutupi mulutnya. Napasnya tersengal-sengal.
Mas, iku kowe, biskin. Suaranya pecah. Hanya lantai basah yang menjawabnya. Sejak kejadian itu, tahlilan tanpa jasad menjadi lebih berat. Setiap kali ada doa yang dibacakan, beberapa orang merasa seperti ada tatapan dari sudut ruangan. Lilin terkadang menyala sendiri, dan suara langkah kecil terdengar di rumah saat malam. Warga yang hadir di tahlilan ke-40 itu tidak ada yang bisa melupakan kejadian itu. Hari-hari berikutnya, Bu Rini semakin sering bermimpi. Mimpi-mimpi itu mirip dengan yang ia alami sejak seminggu pertama Mas Arif hilang. Mas Arif berdiri di pinggir sungai basah, wajah pucat menunduk menunjuk ke air hitam. Tapi sekarang, mimpi itu datang dengan intensitas lebih nyata. Bau air, dingin yang menusuk tulang, bahkan suara air yang bergerak bisa dirasakannya saat terjaga. Tetapi bukan hanya Bu Rini yang mengalami hal aneh. Warga desa yang ikut hadir di tahlilan juga mengaku merasakan keanehan. Mereka melihat bayangan Mas Arif melintas di malam hari. Ada yang mendengar suara lemparan kail di tepi sungai saat gelap, dan ada yang melihat sosok berdiri di air setinggi betis, yang tiba-tiba berubah menjadi dalam saat didekati. Semuanya membingungkan. Pak Jaya, yang sejak malam pertama hilangnya, Mas Arif sering menunggu di tepi sungai, mulai merasa semakin takut. Ia merasa sungai itu tidak hanya menelan Mas Arif, tapi juga menunggu sesuatu. Suatu energi yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kuat, dingin, dan mengikat setiap orang yang terlalu dekat. Bu Rini pun mulai merasa bahwa Mas Arif bukan hanya hilang secara fisik. Ia merasa suaminya berada di suatu tempat di antara dua dunia, terperangkap antara sungai dan dunia manusia. Setiap mimpi, setiap suara, setiap penampakan kecil yang dilihat warga membuatnya yakin sungai itu tidak hanya berair, tapi hidup dengan rahasia yang tidak bisa dijelaskan logika manusia. Suatu malam, saat Bu Rini duduk di depan rumah, memandang sungai Kedung Ireng dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Dari tengah sungai, permukaan air seperti terangkat sedikit, membentuk siluet tinggi lurus ke atas. Sekilas ia melihat kepala dan bahu Mas Arif. Basah, pucat, diam, menatap lurus ke arahnya. Bu Rini menelan ludah, tangannya gemetar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Angin malam menyapu wajahnya dengan dingin luar biasa. Perlahan, permukaan air kembali tenang, siluet itu hilang, meninggalkan jejak air yang beriak kecil. Sejak malam itu, Bu Rini memutuskan bahwa setiap tahlilan, setiap doa, setiap langkah ke sungai, ia akan lakukan dengan hati-hati, dengan penuh waspada. Tidak ada yang bisa menebak kapan Mas Arif akan muncul lagi, atau apakah ia benar-benar masih ada di dunia ini. Dan desa itu mulai mempercayai satu hal, bahwa sungai Kedung Ireng tidak hanya menelan tubuh, tapi menahan jiwa. Mas Arif duduk di tahlilan ke-40. Itu mungkin bukan untuk kembali, tapi untuk memperingatkan mereka bahwa ia berada di tempat yang tidak bisa disentuh oleh tangan manusia. Basah, sunyi, dan selamanya menunggu. Lantai rumah tetap basah, bau air tetap menempel. Dan setiap malam, Bu Rini masih memandang jalan setapak menuju sungai, berharap melihat langkah Mas Arif yang pulang. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan panjang pepohonan, dan suara sunyi yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Aku kepancing. Itu yang masih terdengar di telinga Bu Rini setiap kali malam datang. Dan ia tahu, suara itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah kenyataan yang menempel di antara dunia nyata dan dunia lain. Di sungai Kedung Ireng, tempat Mas Arif hilang selamanya. Malam itu, langit seperti murka. Hujan turun deras sejak sore, memukul atap rumah dan halaman dengan suara berdebur yang memekakkan telinga. Sungai Kedung Ireng luap, airnya naik, meninggi ke tepian, membasahi jalan setapak yang biasa dilalui warga. Udara dingin menusuk tulang, bercampur dengan aroma tanah basah dan bau kayu terbakar dari dupa yang menyala. Di halaman rumah, lampu-lampu minyak di setiap sudut rumah bergetar karena angin kencang, dan lilin-lilin kecil menari-neri seperti takut pada hujan. Bu Rini duduk di tengah rumah, tangan menggenggam kain putih yang dulu selalu dibawa Mas Arif saat mancing. Matanya merah, bengkak karena menangis beberapa hari terakhir, tapi wajahnya terlihat tenang. Dia tahu malam ini tahlilan 100 hari untuk Mas Arif akan berbeda. Semua tetangga dan kerabat sudah berkumpul, meski hujan deras, karena mereka merasakan hal yang sama. Malam ini bukan sekadar doa, tapi malam yang menentukan. Malam yang bisa membawa jawaban. Suasana hening, hanya terdengar suara imam membaca. Doa pelan, panjang, menembus rintik hujan di luar rumah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Terimalah amal ibadahnya, jauhkan dari segala mara bahaya. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat semua yang hadir menoleh. Aku pulang,
Warga semua terdiam. Lilin-lilin di rumah bergoyang lebih kencang. Angin malam seolah berhenti sebentar. Bahkan hujan terasa menahan tetesnya. Semua orang menatap ke arah pintu depan. Napas mereka tercekat. Hati berdegup tidak karuan. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri, menimbulkan bunyi berderit yang panjang. Setiap orang menahan napas. Di ambang pintu, berdiri sosok yang familiar. Baju basah, rambut kusut, wajah pucat. Mas Arif, lengkap, utuh, seperti baru keluar dari sungai. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya hitam pekat, menatap lurus ke depan, tanpa berkedip. Air menetes dari ujung bajunya, menetes ke lantai rumah, menciptakan jejak yang segera menghilang seolah disedot oleh kayu. Bu Rini menjerit pelan. Suaranya tertahan oleh rasa takut sekaligus lega yang campur aduk. "Mas, iku kowe." Suaranya nyaris patah. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas, tapi matanya menatap Mas Arif tanpa berkedip. Mas Arif tersenyum pelan. Senyum yang aneh, hangat tapi dingin sekaligus, membuat siapapun yang melihat merasakan. "Kegan." Suaranya terdengar lembut, namun berat, menembus hujan yang membasahi halaman rumah. "Terima kasih sudah nungguin aku," ucapnya. Warga semua membeku. Ada yang menunduk, ada yang menutup mulut, ada yang merasakan bulu kuduk berdiri. Hujan terus turun, tapi anehnya tidak menimpa tubuh Mas Arif yang berdiri di pintu. Seakan dia berada dalam gelembung lain, antara hujan dan kenyataan. Bu Rini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air matanya bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. "Mas, kowe benar-benar bali?" gumamnya, suaranya bergetar. Mas Arif melangkah pelan ke dalam rumah. Setiap langkah menimbulkan suara. Setetes air yang jatuh dari baju basahnya ke lantai, tapi tidak ada suara lain. Warga mundur satu langkah. Hati mereka penuh campur aduk, takut, takjub dan heran. Ketika Mas Arif melangkah lebih dekat ke tengah rumah, Bu Rini ingin meraih tangannya, ingin menyentuhnya, ingin memastikan suaminya benar-benar di sini. Tapi tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu menahan. Mas Arif berhenti di tengah ruangan, matanya menatap lurus ke arah Bu Rini. Suasana hening, hanya suara hujan dan doa imam yang terus bergema. Tiba-tiba, Mas Arif tersenyum lebih lebar. Senyumnya aneh, membuat semua yang hadir merasa hangat sekaligus merinding. "Bu, aku bali, nanging." Suaranya menurun, berat. "Aku ora iso suwe nang kene." Bu Rini menatapnya bingung, jantungnya seperti ingin meloncat. "Mas, opo maksudnya?" Namun sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaannya, tubuh Mas Arif mulai memudar. Pertama sedikit, seperti kabut tipis yang diterpa angin, kemudian semakin cepat. Hujan yang membasahi lantai rumah tidak memudar, tapi jejak air dari ujung bajunya seolah tersedot kembali ke udara. Bu Rini menjerit, tangannya meraih ke udara, tapi yang ia sentuh hanyalah ruang kosong. Warga lain hanya bisa menatap terpaku. Lampu-lampu lilin menari lebih liar, angin kencang menyapu ruangan, dan aroma air sungai terasa lebih pekat dari sebelumnya. Dalam hitungan detik, Mas Arif benar-benar hilang. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak, hanya lantai rumah yang basah, dan suara hujan yang kembali normal. Tapi sesuatu tetap berbeda. Udara terasa berat, dingin, dan mata semua orang seolah masih bisa merasakan tatapan Mas Arif di tengah ruangan. Bahkan setelah ia menghilang, Bu Rini jatuh terduduk, menutupi wajahnya. Dengan tangan gemetar, tangisnya pecah, namun campur dengan rasa lega. Suaminya telah kembali. Walau hanya sebentar, walau hanya untuk mengucapkan terima kasih dan menunjukkan bahwa ia masih ada, meski bukan di dunia yang sama lagi. Warga yang hadir juga terdiam lama. Beberapa menunduk, beberapa menatap lantai basah, yang masih mengingatkan pada langkah terakhir Mas Arif. Sementara beberapa lainnya gemetar, membaca doa tambahan dengan suara parau. Hujan masih turun deras di luar, menyatu dengan air sungai Kedung Ireng yang meluap. Tapi malam itu, tidak ada suara lemparan kail, tidak ada bisikan dari air. Semua hening, kecuali suara tetes air yang jatuh dari ujung baju Mas Arif yang kini sudah hilang. Bu Rini menatap lantai rumah yang basah. Ia tahu, apa yang terjadi malam ini bukan sekadar penampakan. Itu adalah pesan, sebuah peringatan dan sekaligus pelepasan. Mas Arif kembali, meski hanya sebentar, untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang menunggu, yang mendoakan, dan yang tidak menyerah. Dia tahu, tidak semua orang akan memahami malam itu. Tidak semua orang akan percaya. Tapi Bu Rini dan beberapa tetangga yang hadir merasakan kebenaran yang sangat berat dan nyata. Malam itu,
Sungai Kedung Ireng tetap mengalir gelap di kejauhan, tapi hatinya sedikit lebih tenang. Dan yang paling membekas di hati Bu Rini adalah satu kata yang terus bergema sejak Mas Arif muncul dan menghilang. Aku ora aiso suwe neng kene. Malam itu meninggalkan rasa takut, haru dan misteri yang akan terus menempel di desa. Hingga 100 hari tahlilan itu berakhir, dan Sungai Kedung Ireng tetap menjadi tempat yang angker, basah, dan penuh rahasia yang tak pernah bisa dijangkau sepenuhnya oleh manusia. Keesokan harinya, setelah malam tahlilan yang menegangkan itu, desa diselimuti kabut tipis. Hujan deras semalam meninggalkan genangan di jalan setapak, bau tanah basah yang pekat, dan aroma kayu terbakar dari dupa yang masih menyala di halaman. Sungai Kedung Ireng terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Air yang meluap semalam surut pelan, meninggalkan permukaan yang rata, refleksi pepohonan dan langit yang kelabu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa warga yang berdiri di tepian sungai menatap air dengan wajah campur aduk antara penasaran dan takut. Pak Jaya, yang sejak semalam tidak tidur, berjalan pelan menuju dasar sungai yang dangkal. Senter di tangannya memantul di permukaan air, menciptakan cahaya bergetar. Ayo, coba kita lihat. Mungkin ada jejak terakhir Mas Arif, katanya pelan. Tetapi suaranya terdengar serak karena masih tegang akibat kejadian semalam. Setelah beberapa menit menyisir dasar sungai dengan senter dan tangan, pandangan mereka tertumbuk pada sesuatu yang tersangkut di akar pohon besar yang menjorok ke sungai. Semula terlihat seperti kayu atau ranting besar, tapi semakin diperiksa, jelas bukan benda biasa. Air di sekitarnya keruh, seperti ada sesuatu yang lama terendam. Ketika warga mulai menariknya ke tepi, napas mereka tersengal. Karena yang muncul bukan tubuh Mas Arif. Tidak sama sekali. Wajah mereka berubah pucat ketika terlihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah kerangka manusia tua. Tangannya terikat dengan tali pancing yang sama yang biasa digunakan Mas Arif. Tali itu melingkar rapi di sekitar pergelangan tangan kerangka, seolah memang sengaja diikatkan. Tulang-tulangnya kering, gigi tampak putih pucat, dan baju yang menempel sudah robek dan hancur dimakan waktu. Bu Rini yang ikut melihat, segera menutup mulutnya. Dadanya sesak. Mas Arif, gumamnya. Suaranya bergetar. Tapi Pak Jaya segera menenangkannya. Enduk, ini bukan Mas Arif, ini orang lain. Beberapa warga yang lebih tua mulai bergumam, menceritakan legenda lama yang sering mereka dengar dari nenek moyang. Sungai Kedung Ireng bukan sungai biasa. Di bawah permukaannya, konon ada makhluk yang menunggu. Bukan ikan, tapi sesuatu yang haus akan jiwa manusia. Orang yang mancing di sana pada waktu tertentu, terutama saat senja atau malam, tidak selalu kembali. Mereka dipancing oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih licik daripada manusia. Akhirnya Mbah Wiryo, sesepuh desa, datang. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia menatap kerangka itu lama sekali lalu menandok. Tangannya gemetar saat merapikan tali pancing yang melilit tangan kerangka. Suaranya pelan, tetapi terdengar jelas oleh semua yang hadir. Mas Arif itu bukan mancing ikan, dia dipancing, ucap Mbah Wiryo. Warga menatapnya, terkejut. Diganti, jiwa orang lawas iki. Sing wis dipanggil soko wayah hembien. Dadi umpan supaya Mas Arif bisa bali. Bu Rini terdiam. Air matanya mengalir deras. Tidak bisa dihentikan. Campur aduk antara lega dan takut. Ia merasa lega karena Mas Arif memang telah kembali malam sebelumnya. Tapi takut karena baru sadar bahwa selama 100 hari ini, Mas Arif sebenarnya sedang terlibat dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Pak Jaya menatap sungai dengan wajah tegang. Nek ngono, Mas Arif nenek mancing semalam. Iku ora mancing nyata. Ya, iki kae. Dicegat diseret nang donya liane. Beberapa warga mengangguk. Bisikan mereka pelan, karena takut didengar oleh sesuatu yang masih tersisa di sungai. Kerangka itu diangkat ke tepi, tapi tidak ada yang berani membongkar lebih dalam. Hanya memastikan bahwa Mas Arif bukan bagian dari kerangka itu. Sejak hari itu, Sungai Kedung Ireng ditutup rapat, pemancingan dilarang, jaring-jaring dan perahu diambil, rambu-rambu dipasang di sepanjang jalan menuju sungai. Desa pun menjadi lebih hening saat senja menjelang maghrib, karena orang-orang takut mendengar suara yang tidak seharusnya. Namun, cerita itu tidak berhenti begitu saja. Setiap sore, menjelang maghrib, beberapa warga yang tinggal dekat sungai mulai mendengar suara samar dari arah tepi air. Suara itu begitu mirip suara Mas Arif dulu ketika pamit, ringan dan familiar, mengiris hati yang mendengar. Bu, Eku, Bente ya, suara itu terdengar jelas bagi beberapa orang. Walaupun mereka tahu Mas Arif sudah kembali ke rumah sejak tahlilan 100 hari. Tidak ada sosok yang terlihat,
Tidak ada air yang bergerak, hanya suara yang menembus kabut dan senja, seolah sungai itu masih ingin bermain-main, mengingatkan bahwa Kedung Ireng bukan tempat sembarangan. Bu Rini pun mendengar cerita ini dari tetangganya. Ia merasa aneh, campur takut, tapi juga memahami sesuatu yang lebih besar. Suaminya memang kembali, tapi tidak semua orang bisa melihat apa yang terjadi di sungai. Ada yang masih terperangkap di Kedung Ireng, ada yang hanya menjadi suara samar, dan ada yang dijadikan pengganti sementara agar jiwa lain bisa kembali ke dunia nyata. Setiap kali ia melewati jalan setapak yang menuju sungai, hati Bu Rini masih bergetar. Ia masih menatap permukaan air yang gelap, masih menutup mata saat angin dingin datang, masih merasakan jejak air hujan di lantai rumah saat mengingat malam 100 hari. Dan kadang, ketika senja mulai turun, Bu Rini mendengar sekali lagi suara. Lembut itu, nyaris seperti bisikan yang ditujukan hanya untuknya. Bu, aku mancing bentar ya. Ia tersenyum pahit, menitikan air mata, dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Mas Arif wis bali, nanging Kedung Ireng tetap dadi papan, sing ora bisa dipahami manungsa. Sejak saat itu, desa hidup dengan rasa hormat yang mendalam terhadap sungai itu. Anak-anak dilarang mendekat, orang dewasa hanya lewat dengan cepat saat sore menjelang. Dan semua tahu bahwa ada sesuatu di Kedung Ireng yang lebih tua dari manusia, lebih kuat dari doa, dan lebih licik dari akal. Suara pamitan yang sama selalu terdengar, tetapi tidak ada yang berani menggapainya. Mas Arif sudah pulang, tapi misteri Kedung Ireng tetap hidup, menunggu siapapun yang cukup nekat untuk mengusik kedalamannya. Dan begitu, cerita Mas Arif yang hilang saat mancing di Sungai Kedung Ireng berakhir. Tapi bagi desa itu, Sungai Kedung Ireng tidak pernah benar-benar sepi. Setiap senja, suara yang familiar itu akan terdengar, mengingatkan bahwa yang terpancing bukan selalu ikan, dan kadang manusia bisa menjadi umpan untuk sesuatu yang lebih tua dari waktu. Bu, aku mancing bentar ya. Suara itu tetap bergema, menembus kabut, menembus hati, sebagai peringatan, sebagai ingatan, dan sebagai misteri yang tidak pernah selesai.